Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, kemarin kan sudah dibahas teori-teorinya. Sekarang kita bahas sumber-sumber masuknya Hindu-Buddha dan juga jalur masuknya lewat mana itu agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, kita akan bahas tentang sumber-sumbernya dulu. Jadi, secara umum sumber kedatangan agama Hindu-Buddha ke Nusantara ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dari dalam negeri. Yang kedua dari luar negeri. Nah, untuk yang dari dalam negeri berarti benda-benda yang ada di dalam Nusantara yang dia itu menunjukkan bahwa sudah datang Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah prasasti. Ini yang paling penting. Karena prasasti ini berbentuk tulisan. Nah, jadi prasasti merupakan sumber sejarah yang berisi informasi di masa lalu. Biasanya prasasti ini dipahatkan di atas batu, terus logam, bisa emas, perak, tembaga, gerabah, kayu, dan lontar. Nah, jadi pada umumnya prasasti ini berbentuk piagam. Jadi memperingati suatu kejadian atau suatu peristiwa penting yang terjadi di masa itu. Rata-rata prasasti ini ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kedua, huruf dan bahasa ini berasal dari India. Nah, jadi agama Hindu dari India datang ke Indonesia juga memperkenalkan huruf maupun bahasa, yaitu Pallava dan Sanskerta. Jadi ini contoh prasastinya. Ini adalah prasasti Dinoyo di Malang. Ini prasastinya ini ditulis dalam huruf Pallava di sini. Terus dan juga dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Sumber yang kedua adalah Kitab Kesusastraan Jawa Kuno. Kitab Jawa Kuno kita aja. Nah, jadi kitab ini antara lain contohnya Pararaton, ada Babat Tanah Jawi, ada Negara Kertagama, Ramayana, Arjuna Wiwaha, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan prasasti, kalau kitab kuno ini biasanya ditulis oleh para sastrawan atau pujangga istana. Jadi isinya itu, kalau prasasti lebih resmi karena memperingati peristiwa di suatu daerah. Kalau kitab Jawa kuno ini lebih mirip, lebih indah isinya itu. Jadi bahasanya lebih indah karena tulis oleh sastrawan. Jadi bedanya seperti itu. Ini contoh kitabnya. Yang ketiga adalah benda-benda arkeologis. Atau benda-benda yang berhubungan dengan kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara. Contohnya bisa candi, terus
arca atau patung, terus relief di candi-candi dan sebagainya. Nah, biasanya benda-benda ini menunjukkan gimana sih budayanya ketika masa ini. Contohnya ini, relief di Candi Prambanan. Nah, itu menunjukkan ada hubungan raja, terus rakyat, dan sebagainya. Setelah membahas sumber kedatangan yang dari dalam negeri, kita bahas sumber kedatangan yang dari luar negeri. Jadi sumber-sumber yang ditulis oleh orang luar negeri berhubungan dengan Nusantara. Yang pertama adalah sumber dari Tiongkok. Biasanya ya, kalau sumber dari luar negeri ini berupa catatan perjalanan. Jadi ada seseorang musafir yang dia itu pergi ke banyak daerah, nah dia itu bikin catatan. Nah, ini digunakan sebagai sumber luar negeri kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama tadi dari Tiongkok. Nah, ini menjelaskan dari masa dinasti Han, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, menjelaskan bahwa telah terjadi kontak dagang antara pedagang dari Cina itu dengan daerah Tiongkok. Nah, terus ada seorang musafir namanya adalah Fasien, yang dia itu bikin catatan. Dia menyebutkan tentang Tolomo atau kerajaan Tarumanegara. Nah, selain itu ada juga namanya Itsing. Dia menyebutkan bahwa si Itsing ini pernah mengunjungi Sinlo Fasih atau Fosih kerajaan biasa disebut dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ini orang-orang ini menulis catatan perjalanan, itu sudah ada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Terus yang kedua adalah Arab. Kalau musafir dari Arab itu menyebutkan adanya kerajaan bernama Zabak atau Sribusa di Nusantara. Nah, ini berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya yang ada di Nusantara ketika pedagang Arab ini berkunjung ke Nusantara. Terus yang ketiga adalah sumber dari Vietnam. Jadi di Vietnam ini ada kerajaan, dia itu menuliskan bahwa kerajaan di Vietnam itu pernah menyerang Sriwijaya. Nah, ini sebagai bukti kuat bahwa ada kerajaan Sriwijaya beragama Buddha di Nusantara. Terus yang keempat adalah sumber dari Yunani. Nah, jadi dari Yunani, orang-orang dari Yunani dia melakukan pelayaran sampai ke Indonesia. Terus mereka tuh menyebutkan daerah yang berhubungan dengan Indonesia. Contohnya Brause atau Barus itu terletak di Sumatera. Terus Sinda itu adalah Sunda, terletak di Jawa Barat. Terus Sabadiba itu penyebutan untuk Sumatera, Swarnadwipa. Terus kemudian ada Iyabadium, itu penyebutan orang Yunani untuk daerah Jawa. Nah, beberapa sumber dari luar negeri ini merupakan bukti pendukung bahwa agama Hindu-Buddha itu telah masuk ke Nusantara. Selanjutnya adalah kita bahas tentang jalur masuknya. Jadi ada dua jalur masuknya agama Hindu-Buddha itu ke Nusantara. Yang pertama adalah jalur darat. Nah, biasanya kalau jalur darat ini dikenal dengan sebutan jalur sutra. Nah,
kenapa kok dinamakan jalur sutra? Karena pedagang yang berdagang melewati jalur darat ini kebanyakan berjualan sutra. Jadi kebanyakan mereka yang dari Cina itu melewati jalur darat ini, mereka menjual yang namanya sutra. Nah, makanya disebut dengan jalur sutra. Untuk jalur sutra ini dibagi menjadi dua, yaitu jalur sutra utara dan jalur sutra laut. Untuk lebih jelasnya kita lihat peta saja. Jadi untuk jalur sutra yang utara itu lewat dari India ke Cina lewat sini. Jadi untuk jalur sutra utara itu dari India menuju awalnya ke Cina dulu. Terus setelah dari Cina itu ke Korea, terus kemudian ke Jepang. Korea terus ke Jepang. Harusnya di sini ada Jepang. Nah, jadi kalau jalur sutra utara itu lewat atas, sedangkan kalau jalur sutra yang selatan itu dari India terus kemudian ke Bangladesh, terus kemudian ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya atau Malaysia, terus sampai ke Indonesia. Nah, ini rutenya. Jadi kalau yang jalur darat di utara itu lewatnya bagian utara, terus kalau yang selatan itu lewatnya bagian bawah. Oh, ini salah. Ini harusnya selatan. Bukan laut. Nah, jadi gitu. Itu rutenya. Terus kemudian selain lewat jalur darat juga melalui jalur laut. Untuk jalur laut sendiri berarti orang dari India itu sampai ke Nusantara melalui pantai-pantai atau laut-laut yang terbentang dari India ke Nusantara. Jadi dimulai dari India lewat sini, terus kemudian ke sini, jadi lewat pinggir-pinggir pantai sini dan akhirnya sampai ke sini. Nah, jadi bedanya seperti itu. Sedangkan untuk kelebihan maupun kekurangan dari dua jalur ini antara lain, kalau jalur darat dia kelebihannya lebih cepat karena tidak harus menyesuaikan dengan arah angin, terus tidak harus naik kapal dan sebagainya. Tapi dia kekurangannya itu melalui medan yang terjal, susah. Karena apalagi kalau lewat utara, jadi dia itu melewati tebing-tebing, gunung. Nah, itu susah untuk dilewati. Selain itu juga rawan penjahat atau perompak yang dia itu akan mencuri barang dagangan dari orang yang lewat jalur darat. Ini kekurangannya, ini kelebihannya. Sedangkan kalau jalur laut, dia kelebihannya dia itu lebih aman. Terus lebih banyak bertemu pedagang lain. Jadi ketika singgah ke pelabuhan, nah itu kan bertemu dengan pedagang lain. Nah, itu bisa digunakan untuk berjualan barang dagangannya. Sedangkan kekurangannya itu lama. Karena ketika naik kapal angin itu yang menggunakan layar, itu harus menunggu arah angin, itu lama sekali karena arah angin itu ditentukan oleh alam, tidak bisa ditentukan sendiri. Nah, itu kekurangan dari jalur laut. Begitulah pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.